yang ternyata berdampak kepada dia. Nah sekarang orang mulai sadar, lebih baik saya terlibat, mengorganisir, menentukan kami inginnya A, B, C, D. Itu ditawarkan dan itu kemudian jadi bagian dari keputusan. Gitu. Tepuk tangan dulu. Baik. Gitu ya, berarti dari kita harus memilih satu suara mungkin nggak berarti, tapi kalau 10 juta orang mikir gitu berarti jadinya. Bayangin 1.000 rupiah, mungkin nggak berarti. Iya, 10 juta boleh pinjem? Nggak ada bos. Iya kan? Iya boleh 100 Mas Anies. Nah, ya siapa tahu kan. Oke, berarti kalau tadi kan Mas Anies bilang kalau kita itu harus memilih, cari lihat backgroundnya, mencari segala informasinya. Kalau misalkan kita misal anak-anak muda di sini kayak yaudah deh saya pilih Anies gitu. Apa dampak baiknya untuk anak generasi muda Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Anies bukan lo? Iya. Mas Anies. Mas Anies silakan. Lu yang bilang bagus sekali. Lu ngeliat ke gua soalnya. Ini kan pernah juga dari lu tadi. Cuma lu takut nanyanya kan? Bener. Iya Mas Anies. Ya, jadi gini, anak-anak muda itu punya energi lebih, perspektifnya baru. Ini bukan saya katakan karena di sini banyak anak-anak muda aja, tapi memang selalu begitu. Dan itu sebabnya saya senang sekali selalu bekerja sama dengan anak-anak muda. Dari mulai dulu ketika apapun kegiatan dikerjakan, apa itu gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, gerakan Indonesia Membaca, semuanya adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi ke depan seperti kami kerjakan di Jakarta, begitu banyak proyek-proyek di Jakarta dikerjakan bersama anak muda. Dan apa yang menarik? Selalu muncul terobosan baru yang tidak terfikirkan oleh generasi yang lebih tua. Anak muda selalu bawa kebaruan. Anak muda selalu bawa perspektif yang menyegarkan. Dan itu yang ditawarkan ke depan. Jadi pelibatan anak muda, kemudian sifatnya kolaboratif. Jadi kerja bersama, setara, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat disusun sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak muda. Yang saya tawarkan, kami sudah melakukan di Jakarta, pendekatannya seperti itu. Jadi ini bukan akan, tapi ini meneruskan yang sudah pernah dikerjakan. Keren banget loh. Yaudah deh kalau gitu saya lanjut ke panelis saja. Lanjut ke panelis. Apakah sudah ada pertanyaan? Saya dulu ya. Silakan. Selamat siang Pak Anies. Perkenalkan nama saya Zensa. Dari pemimpin.id. Pertanyaannya sederhana Pak. Mungkin Pak Anies boleh cerita. Kita kan masih muda nih. Pengen tahu. Ada nggak sih Pak turning point pada saat seorang Anies Baswedan muda dan sadar dan yakin bahwa dia siap menjadi pemimpin? Itu pertanyaannya. Tapi hati-hati kamu. Jangan nyuruh dia cerita. Nanti 12 menit ya. Ya. Siap. Terangkan. Nah. Ya gini, cerita masa lalu jadinya ya. Sebenarnya kalau diceritakan masa lalu tuh kesannya udah tua. Iya. Masih muda Pak. Saya sering banget bilang gini, apa definisi muda sama tua? Gak ada definisinya. Bang Andi Noya ini masuk muda apa tua? Muda dia. Marco? Ya. Marlo, muda apa tua? Muda banget. Muda banget sih. Muda banget. Ada kali 10 juta. Muda banget. Muda banget. Saya muda apa tua? Jadi saya bilang gini, kalau yang dia bahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi kalau dia bahas adalah masa depannya, maka sesungguhnya masih muda. Gitu. Nah, cuman saya sekarang disuruh bahas masa lalu gitu kan. Saya cerita sedikit masa lalu. Ketika saya SD, kami bersama teman-teman membuat organisasi. Namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Oke? Namanya Kelabang. Terus kegiatannya apa? Ya dari sepak bola, badminton, kemudian kita bikin kaos sama-sama, bikin seragam, panggil orang untuk menjadi coach, dan kita jadi coach. Dan waktu itu saya kelas 5 SD, tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya, memang saya inisiatornya pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin, tidak. Ya bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA. Memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin, tapi tidak kemudian ada perasaan oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya di keluarga itu diberikan semacam bekal. Anggap semua itu setara, anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai, jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu,
terbiasa menjadi pendekatannya egaliter, setara. Jadi itu pengalaman masa muda, atau masa kecil ya, bukan masa muda, masa kecil, ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya ketika dulu. Oke, Pak. Oke, baik. Lanjut Pak ya. Lanjut. Kan dalam perjalanan kepemimpinan Bapak itu cukup menarik Pak ya. Tadi dari kecil, terus juga masa muda. Ada nggak sih pernah merasa seorang Anies itu ragu atau sedang bingung atau vulnerable? Nah biasanya apa sih Bapak yang tips buat kita yang sering ragu sama diri sendiri? Atau mungkin ada sesuatu kebiasaan Pak Anies yang biasanya kalau lagi ragu saya ngapain nah gitu. Ada nggak Pak? Betul, kita tumbuh itu sering dalam situasi dilema gitu. Kalau ambil keputusan ini konsekuensinya A, ambil keputusan B, itu sering kita alami. Tapi makin sering kita ambil keputusan, makin mudah kita memutuskan kemudian. Jadi ketika sekarang harus ambil keputusan walaupun besar tapi waktunya pendek, itu lebih leluasa. Karena proses latihannya itu udah dikerjakan panjang. Ngalamin, dari mulai milih SMA, bahkan pada waktu itu saya tidak mendapatkan SMA yang saya inginkan. Gagal masuk SMA yang saya inginkan. Saya mengalami dilema, saya harus ambil yang mana nih? Karena saya tidak dapat yang saya inginkan. Kemudian saya kepengen waktu itu masuk di fakultas teknik. Ternyata tidak bisa masuk fakultas teknik, saya harus mengambil fakultas lain. Jadi selalu ada jalan-jalan di mana kita merasakan tidak meraih yang kita inginkan. Tapi pengalaman saya, keputusan yang kita buat karena gagal, itu membuat kita dapat hikmah, dapat hal baru, dapat hal yang ternyata lebih baik daripada yang kita bayangkan akan kita dapat. Gitu kira-kira. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Ebi. Oke, halo Pak Anies, kenalin nama aku Abigail dari Warisap Indonesia dan Bijak Memilih. Mau bertanya, jadinya di hidup ini kan Pak, kita punya banyak tujuan-tujuan yang mungkinnya baik. Tapi sayangnya realitas di lapangan dan realitas kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang mungkin dampaknya baik ini nih, mungkin harus melewati cara-cara yang quote and quote bisa dibilang dilematis secara etis atau yang kurang baik. Kayak aku yakin Pak Anies pasti punya banyak visi, gagasan yang baik untuk Indonesia, tapi semua itu kan percuma kalau nggak menang ya Pak. Akhirnya kan nggak bisa dilakukan, perubahan tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, sayangnya mungkin tapi dalam berkampanye untuk memenangkan kontestasi ini mungkin harus ngelakuin hal-hal yang dilematis secara etis. Misalnya berkoalisi atau berteman sama grup tertentu karena masanya besar tapi mungkin mereka itu value-nya bertentangan. Terus habis itu mungkin berbagi-bagi atau goreng isu-isu sara karena itu populer di masyarakat, bikin janji-janji yang wow yang masyarakat suka padahal mungkin mustahil untuk dilakuin atau tidak pernah di-plan untuk dilakuin gitu. Dan waktu mungkin setelah menang, governing pun itu kan banyak kompromi yang harus dilakukan untuk supaya mungkin tujuan itu bisa tercapai. Misalnya milih menterinya apakah yang paling kompeten yang ditaruh atau harus ada titipan gitu kan? Apakah harus merem-merem dikit ke kasus korupsi kelompok tertentu? Kalau enggak nanti nggak bisa ngelakuin rencananya. Nah jadi pertanyaannya aku tuh, to what extent untuk Pak Anies hasil akhir yang diinginkan atau hasil akhir yang baik itu menjustifikasikan cara-cara yang mungkin kurang baik. Does the end justify the means to you? Thank you. Makasih, Amigel. Kita hidup dalam kenyataan dan tidak hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan, kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal. Jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Oke. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Oke. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Oke. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua.
mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau kita mengerjakan hal yang baik mungkin secara salah. Yang tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih. Sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. Oke? That's life. Nah, yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang dua kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment, dan di situ letak leadership, di situ letak pengalaman, di situ letak kemauan mengambil resiko, di situ letak kepemimpinan diuji. Okay? Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog semua kalangan. Bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2. Padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung. Bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri. Untuk posisi kepala ini, kepala itu. Betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, Amigel, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita aja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar aja tuh. Padahal dalam hidup gak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling sederhana gini. Jalan Sudirman itu satu arah. Satu arah. Di perempatan Semanggi ada sebuah rumah sakit di situ. Misalnya nih. Terus ada kejadian kecelakaan di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa yang harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat? Atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip, tapi baik secara manfaat. Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus, karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Bagus sekali poin. Dan jangan cepat-cepat. Ini the end justify the means. Sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generic. The ends justify the means. Nah, kalau ends-nya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah, inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu paling ideal. Yang kuadran di ujung, diagonalnya dihindari. Yang 2 itu gunakan judgment. Dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Tepuk tangan dulu. Bagus banget. Silakan panelis selanjutnya. Kita langsung hajar. Oke, siap. Pak Anies, Assalamualaikum. Saya Hanum Pak Anies. Salam. Dari Liputan 6. Pak Anies, kita bicara tentang core-nya Pak Anies tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini kita nggak bisa nutup mata, teman-teman semua yang ada di sini dan juga Pak Anies, bahwa masih jauh dari kata-kata berkualitas Pak Anies. Pak Anies setuju? Pendidikan kita. Kalau bicara overall, ya. Ya, setuju. Oke. Pertanyaan saya adalah Pak, sebelum ke pertanyaan, kita ngomongin soal uang Pak. Kalau sekarang indikatornya mau dapat sekolah bagus harus bayar mahal. Semakin bagus sekolahnya semakin mahal bayarannya. Terus juga akhirnya teman-teman yang nggak bisa mendapatkan uang atau orang tuanya bekerjanya ekonomi kelasnya di bawah, akhirnya anak-anaknya lebih dipilih untuk lo kerja aja deh daripada sekolah, gue nggak punya duit, kata ibu bapaknya gitu. Akhirnya banyak sekali kejadian seperti itu gitu, terutama di daerah, di Jakarta pun juga banyak. Nah, ketika kita percaya bahwa sekolah itu adalah untuk membangun manusia, faktanya sekarang yang kita lihat sekolah itu fungsinya untuk mencetak pabrik pekerja Pak Anies. Lulus sekolah dipertimbangkan untuk dapat gaji yang lebih gede daripada yang nggak lulus sekolah begitu. Tapi yang pertanyaan kita semua adalah generasi sekarang mungkin bertanya-tanya. Semua yang sekarang lagi sekolah, mungkin 10-20 tahun ke depan mereka yang akan leading, mereka yang akan memimpin negara ini Pak Anies. Mereka akan menjadi
orang-orang yang berpengaruh di masanya nanti. Zaman kita sekarang, generasi saya dan teman-teman yang ada di sini yang milenial terutama, kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi artificial intelligence. Kita tidak dipersiapkan untuk melek digital, semuanya berjalan dengan ya udah dengan waktu, apa yang kita lakukan berproses itu yang kita dapatkan gitu. Jadi kita nggak siap. Nah, apakah untuk next generasi, pembelajaran dari generasi kita, apa yang akan Pak Anies lakukan dan mempersiapkan mereka untuk lebih visioner ketimbang marketing bisnis aja deh Pak Anies sekarang. Anak-anak TK aja udah diplotin ketika mereka udah gede, mereka akan menjadi customer yang seperti apa. Apakah di pendidikan ada sistem seperti itu? Itu yang kita butuhkan. Itu. Makasih Pak Anies. Ya, jadi pertanyaannya apa, Hanum? Adalah bagaimana ketika kita zaman dulu aja kita tuh nggak dipersiapin untuk menghadapi apa yang kita hadapi sekarang. Anak-anak nanti gimana? Jangan sampai mereka cuma jadi sekolah cuma dipersiapkan untuk mencetak para pekerja doang gitu untuk membangun manusia. Setuju Hanum. Jadi gini, kalau kita bicara overall, memang secara umum kualitas kita masih rendah. Banyak indikator-indikator menunjukkan itu. Tapi jangan pesimis, karena di kita ini ukurannya besar. Selalu kalau dibuat indeks kita pasti akan kalah dibandingkan tetangga yang lain. Ada Singapura, ada Malaysia. Kalau dibuat indeks kalah karena jumlah siswa kita ini lebih dari 50 juta. Jadi selalu rata-ratanya kalah. Tapi kalau diambil 20% terbaik kita, itu jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. Okay? 20% itu lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan kalah dalam kompetisi dengan mereka karena stok kita cukup banyak. Itu optimismenya, oke? Yang menjadi kita khawatir ya 80% ini nih, gitu. Oke? Contohnya aja. Tadi saya sebelum naik sini saya lihat data nih soal milenial. Saya sempat tunjukin ya tadi Marco Malo biar nggak salah saya coba lihat ini ya datanya Hanum. Jadi saya ingin sampaikan di sini soal terkait dengan pendidikan ini data sederhana aja. Milenials kita ini 86 juta. 40% lulusan SMA dan 40% lulusan SD SMP. Yang sarjana 14%. Tapi 14% dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura, lebih banyak daripada yang di Malaysia. Ini potret. Nah, sekarang bagaimana ke depannya? Saya rasa nomor satu, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita menentukan mau dapat apa besok. Nah, kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah, kalau kita pilih yang sepele-sepele, ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Jadi menurut saya investasi itu, sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Nih Hanum, sederhana aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Saya nih, ketika zaman kuliah dulu, saya bayar Rp97.000 SPP-nya per semester. Ongkosnya berapa? Per semester Rp1 juta. Yang 900.000 dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, misalnya nih, negara hanya bayar 300.000, maka yang 700.000 harus tanggung oleh orang tua saya. Oke? Nah, ini yang menurut saya harus dikembalikan lagi. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi agar rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Itu perspektifnya. Nah, itu satu tentang biayanya. Apa? Dari mulai PAUD, ini pendidikan paling penting, usia dini, sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua soal materinya. Saya setuju sekali, Hanum, soal pendidikan itu jangan sekedar menyiapkan tenaga. Memang pendidikan tujuannya bukan menjadikan orang siap kerja,
Pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada. Tadi mungkin udah bicara sebelumnya di sini nih, ada Bu Ella mungkin masih di sini yang bicara soal pendidikan. Itu mengembangkan potensi, dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Itu yang paling dasar. Karakter moral maupun karakter kinerja. Itu yang paling utama. Dan ditumbuhkan, jangan dicetak. Karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Nah, kalau pendekatannya adalah menumbuhkan karakter, nantinya karakter apa yang paling penting yang mereka miliki? Tadi saya sampaikan karakter moral, karakter kinerja. Yang terakhir, Hanum cerita, tidak dipersiapkan untuk menghadapi A, B, C. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn. Untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi-teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkannya. Nah, kemampuan learning ini, menjadi learner ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat nih negara-negara, sudah bergerak nih. Dulu ada istilah negara maju itu industrialized, advanced country, industrialist country, kemudian first world. Sekarang banyak negara menyebut dirinya kalau disebut maju apa? A learning nation, a learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu nggak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita mendidik anak kita 10 tahun lalu juga nggak tahu. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkannya. Gitu kira-kira jawabnya. Baik, bagus sekali. jawabannya. Berbobot sekali ya. Iya berbobot ya, sangat Menarik. betul. Hanum puas dengan jawabannya? Puas. Ya, oke. Oke, izin lanjut. Lanjut. Pak Anies, selamat siang. Nama saya Afu, Pak, dari Bijak Memilih dan dari Think Policy. Afu, Pak. Iya, halo, Pak. Pangling aku. Jadi kami kan banyak berurusan dengan orang muda tadi, Pak, ya, yang katanya mau di-engage dan seterusnya. Dan isu-isu yang kami fokuskan memang adalah isu-isu yang kami sebut intergenerasional, Pak. Jadi ini isu-isu yang membuat khawatir orang muda khususnya karena ada elemen transisi ke masa depan gitu ya. Jadi tadi disebutkan beberapa misalnya transisi digital gitu, apa ketidakpastian yang muncul dari situ. Tapi juga tidak kalah penting tentu krisis iklim gitu ya, yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak orang muda gitu. Cuma yang semakin bikin anxious tuh Pak adalah banyak di antara masalah-masalah ini tuh solusinya masalahnya sangat sistemik, sangat intertwine dan tidak semudah itu menyelesaikannya. Sampai belum tentu satu orang, nggak boleh nyebut kampanye tadi kan ya, satu orang pemimpin manapun, belum tentu bisa menyelesaikan karena masalahnya much bigger than one authority figure gitu. Masalahnya sangat sistemik. Constraint-constraintnya sangat berhubungan dengan berinteraksi dengan berbagai stakeholder, berbagai kepentingan yang itu sangat-sangat kompleks. Nah, kata kuncinya platformnya Pak Anies ini kan salah satunya perubahan atau pembaruan. Tadi ajak orang muda dengan ide-ide baru. Bagaimana caranya atau apa rencana Pak Anies gitu ya untuk membawa pembaruan atau perubahan ini ketika banyak masalah-masalah itu tidak bisa sekedar diselesaikan dengan ganti pemimpinnya saja Pak, tapi masalah-masalahnya sangat-sangat sistemik gitu. Apa solusi-solusi sistemik yang Pak Anies bisa perkenalkan ke kita semua, terutama untuk isu-isu intergenerasional tadi, khususnya krisis iklim salah satunya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Abu. Gini, Abu, ini ya pertanyaan yang sampaikan Abu ini mendasar sekali terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan keputusan satu orang saja. Nah, saya malah mau katakan, ini pendekatan yang sejak Republik ini didirikan, itu kita adopsi. Namanya gerakan. Republik ini tidak didirikan sebagai program. Republik ini didirikan sebagai gerakan. Coba bayangkan kalau program, hanya keputusan Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya di BPUPKI, kemudian rakyat menonton. Enggak tuh. Apa yang harus kita ambil lagi dari semangat itu? Semangat
kalau bahasa sekarang kolaborasi. Negara jangan memonopoli urusan seakan-akan hanya milik negara. Lalu dalam negara hanya pimpinan-pimpinan saja yang menentukan. Bukan. Justru pendekatannya harus kolaborasi. Pendekatannya mengajak kepada semua. Kalau saya sebut dengan istilah sekarang juga movement based solution. Solusinya itu gerakan dan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang bisa dikerjakannya lewat gerakan. Itu salah satu contoh. Dalam gerakan ada program. Tapi sesungguhnya yang lebih besarnya adalah gerakannya. Jadi saya melihat apa sih cara membangun gerakan itu? Membangun gerakan itu begini. Ini menurut pengalaman selama ini kami lihat, membagikan perasaan pemilikan atas masalah. Masalah itu jangan dianggap milik negara saja. Masalah itu dianggap milik semua. Jadi let's own the problem. Kalau Anda merasa memiliki masalah itu, maka Anda akan mau terlibat di dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda nggak merasa bagian dari masalah, ya Anda nggak mau ikut menyelesaikan masalah. Nah, hari ini seringkali kita ketemu dengan pemerintahan yang minta kepada rakyatnya tugas Anda cuma 2. Coblos saat pemilu, pilpres, pilkada, dan bayar pajak. The rest, let us do it. Tidak, harusnya kita mengajak kepada masyarakat, yuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, dilibatkan di dalam diskusi, dilibatkan idenya, bukan partisipasi, tapi kolaborasi. Nah, kami melihat dengan pendekatan gerakan itu, maka masalah yang besar itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi pendekatannya gerakan. Follow up ya. Jadi makasih Pak Anies jawabannya. Memang indah ketika kita bicara tentang kolaborasi, semua owning problemnya. Cuma kenyataannya balik lagi ke masalah-masalah sistemik tadi ya, baik itu perubahan iklim, transisi digital, inklusi sosial, itu relasi kekuasaannya atau sumber daya di dalam proses kolaborasi kan tidak setara. Ketika masyarakat diajak untuk ikut owning the problem dan jadi part of solution itu satu hal Pak. Tapi gimana kalau di dalam tadi yang kolaborasi movement ini memang ada pihak-pihak atau sumber-sumber dari masalahnya sendiri Pak yang nggak mau owning the problem atau doesn't see the problem the same way. Dan begini, yang sering tidak mau kolaborasi itu pemerintah. Pemerintah itu paling enggan. Saya merasakan betul. Saya pernah merasakan di Jakarta mencoba mengubah. Yang lebih sulit berubah itu birokrasinya, bukan warganya. Kalau warganya mau kolaborasi, pemerintahnya nggak terbiasa kolaborasi. Pemerintah itu kebiasa ngerjain sendiri. Okay? Jadi soliter Pak. Apa? Sendiri aja gitu. Iya, kebiasa ngerjain sendiri. Sama kepentingan lain juga Pak, banyak di dalam prosesnya. Betul, saya kasih contoh ya. Kami di Jakarta itu ketika harus membangun kampung-kampung, itu kita terbiasa dengan pemerintah datang menyiapkan program, misalnya bangun pengerasan jalan, pengecoran jalan-jalan di kampung-kampung. Itu kita kerjakan sendiri, warga menonton. Kami ubah kemarin pendekatannya, dalam pengadaan barang itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu dikerjakan oleh dinas, tipe 2 itu oleh kontraktor, tipe 3 dan 4 itu oleh masyarakat. Nah, kami mengerjakan tipe 3, tipe 4. Yang enggan siapa? Birokrasi. Nanti repot pertanggungjawabannya. Apa tipe 3, tipe 4 itu? Uangnya, dananya diberikan kepada ketua RW setempat. Ketua RW setempat merapatkan dengan seluruh warga untuk membangun, yang membangun mereka. Anggarannya dari kita, mereka yang belanja bahannya. Apa yang terjadi? Kualitas yang dibangun jauh lebih baik daripada kualitas yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Karena mereka merasa this is our money. Dan Jakarta satu-satunya kota, satu-satunya provinsi yang mau mengadopsi pengadaan barang tipe 3, tipe 4. Nanti Anda boleh cek tuh namanya
tema-tema yang dihadapi oleh teman-teman muda. Ekspres hidup dan mengambil keputusan berkualitas sekali. Saya rasa Idea Fest makin hari makin bagus kontennya, substance-nya. Jadi saya senang sekali dengan diskusi tadi. Kemudian yang kedua tadi soal pendidikan ya. Kita memang harus memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Akses itu artinya kesetaraan, kesempatan. Itu sebabnya saya selalu sampaikan, pandang kesehatan dan pendidikan sebagai investasi. Kalau dia dipandang sebagai investasi, maka kita tidak segan untuk mengeluarkan alokasi yang cukup besar, karena kita tahu itu akan kembali ke kita sebagai bangsa dengan hasil yang besar pula. Tapi kalau kita tidak mau